Halo, selamat pagi nih semuanya. Mana nih narasumber kita belum masuk, teman-teman. Apa kabar di pagi hari yang cerah ini? Sebelum narasumber kita masuk, boleh lah ya, kita tunggu-tunggu dulu. Wait, teman-teman, suaranya kedengaran gak sih ini? Mana ya? Belum masuk ya? Oke, udah masuk nih narasumbernya. Hai guys. Dan sebelumnya, kenalin, nama aku Sezara Syaktarika. Aku biasa ada dipanggil Seza. Di sini aku bersama teman aku. Boleh kenalin dirinya dulu, Ci? Hai guys, perkenalin nama aku Desi Aznisha Fitri, bisa dipanggil Desi. Jadi kita hari ini mau bahas apa nih? Jadi kali ini kita mau bahas terbuka dalam pacaran boleh, tapi privasi itu tuh penting. Benar nggak, Ci? Benar, karena kita gak semua yang gimana ya, gak semua pasangan kita tuh tahu gitu loh. Kita tuh harus punya privasi. Betul banget. Mm-mm. Karena dalam hubungan tuh emang ada keterbukaan, tapi privasi juga harus ada. Jangan semuanya nih kita terbuka gitu kan. Itu kalau terbuka semua tuh bahaya ya guys. Gak boleh. Iya, betul. Makanya kenapa ada privasi itu ya karena harus ini gitu. Ya. Jadi kalau sepengalaman kau nih Ji, kira-kira sama kau berpacaran mungkin atau menjalin hubungan, pernah nggak sih kayak pasangan kau tuh ngebuat kau keluar dari zona nyaman kau gitu. Kayak hal yang harusnya privasi gitu. Tapi kalau sama dia jadinya gak apa-apa deh, gak apa-apa deh gitu. Pernah, pernah banget itu karena gimana ya, kayak contohnya eh kayak sosial media itu tuh kita sebenarnya itu kan privasi kita kan, jadi itu kalau Iya, sama betul, betul. ya udah deh nggak apa-apa kasih aja gitu kayak password gitu Kayak Instagram dia yang megang gitu ya. kan, jadi kita Berarti kadang dia kayak apa? iya jadinya kita tuh kayak gimana ya, kayak nggak ada privasi, jadinya kayak nggak nyaman gitu. Hmm, betul, betul, betul. Soalnya dari banyak kasus orang yang berpacaran gitu ya, yang menjalin hubungan gitu, pasti salah satunya tuh pegang Instagram gitu kan. Ya, itu Kayak dia harus tahu nih apa isi Instagram kita, DM Instagram kita tuh sama siapa aja gitu. Padahal kan itu udah privasi kita gitu kan. Kayak ini hak kita loh gitu. Terus kok pernah nggak sih kayak pengen loh nolak gitu. Tapi kok tuh ngerasa kayak aduh aku nggak enak loh mau nolak dia karena di situ konteksnya kalian tuh pacaran gitu. pernah karena gimana ya, kita kan kalau sebagai cewek ini kadang nggak enakan nggak sih. Pakai perasaan gitu ya kan. Kadang tuh udah sayang tuh jadi kayak ih ya udah deh nggak apa-apa kasih aja gitu, mau nolak pun Mm-mm. gimana gitu, nggak Iya, ingin iya nolak. sih, betul.
Soalnya kan kalau perempuan nih logika tuh nomor dua ya, nggak nomor dua juga sih. Cuma perasaan tuh yang penting gitu kan. Ya, Nggak apa-apa deh gitu. Berarti selain Instagram ada nggak hal-hal yang privacy lain tuh yang sempet pernah kau kasih gitu ke pacarku atau ke siapa gitu? paling kayak ngecek HP gitu. Oh, ngecek isi handphone ya kan? Kayak saya setiap ketemu kayak mana nih HP gitu. Kayak tengok gitu. Ada nggak chat orang, chat saya, chat cowok gitu. Padahal itu kan sebenarnya Iya, iya, iya. Mm-mm. Bener sih. Soalnya kita juga nggak bisa gitu ya. Kalau mau nolak pun balik lagi tadi yang kau bilang kan. Kalau perasaan cewek tuh kayak gimana gitu mau nolak pacarnya sendiri gitu. Paling itu konteksnya udah pribadi ya kan. Mm-mm, betul betul betul. masalahnya kadang Iya kenapa? iya kadang tuh eh kita tuh udah nolak tapi dia tuh kayak lebih yang ke mau maksa gitu loh. Kayak sampai kadang sampai Iya. kan. Mm-mm. Jadi kayak cekcok gitu kan. Ah, Padahal tuh harusnya kalau misalnya seandainya gitu ya ngomong baik-baik gitu kan. Ini iya, kan privasi aku gitu loh. Kenapa kamu harus tahu? Yang penting kan kita percaya aja gitu kan. tapi Pernah kalau nggak sih kayak gitu? pernah dong pasti. Terus respon gimana respon dari pacarku sendiri? Kadang tergantung sih. Saya kadang tuh tergantung mood dia juga. Hmm, 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 hmm. Ngerti kan kayak kalau mood dia lagi bagus tuh kayak dia tuh nerima kayak tanggapan aku tuh apa. Kalau misalnya mood dia lagi kayak nggak bagus gitu, itu tuh kayak yang pecah gitu kayak bom gitu. Iya 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 iya. Apalagi kalau misalnya kita punya cowok tuh yang agak mudian gitu ya. Jadi agak susah gitu kan. Kita kayak nggak ngerti gitu kayak apa kayak perasaan dia keadaan dia gitu. Mm-mm. Itulah kadang sama juga sih ya kayak cewek gitu kan. Cewek mau dimengerti, cowok juga mau dimengerti gitu kan. Ya. Jadi kayak balik lagi lah ke diri masing-masing kalau ngejalanin hubungan tuh kayak gimana gitu kan. Karena kan udah dari awal, eh apa? ya dari awal juga kan kayak kita nerima dia, kita juga harus kayak nerima gitu. Kayak maksudnya gimana sih kayak kita tuh dari awal udah nerima dia, jadi kita tuh pasti tahu resikonya tuh gimana. Mm-mm, betul 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 betul. Benar sih. Terus kalau dalam privasi gitu ya, itu kan gak hanya sebatas media sosial gitu kan. Kayak ada nih hal-hal yang lebih privasi tuh bahkan sampai rela gitu dikasih. Yang harusnya nggak dikasih malah dikasih gitu kan. Ya, Kayak konteksnya mungkin foto-foto vulgar kita gitu kan. Itu tuh biasanya tuh ada gitu dalam pacaran tuh kan nggak semuanya tapi ada gitu ya. itu pernah nggak sih kalau Kalau dalam hubungan pacaran. kalau pribadi sih enggak ya, cuman kalau dengar-dengar dari orang kayak teman Betul, betul. itu sih. Iya soalnya kita banyak dengar cerita gitu kan kalau mereka tuh ternyata pacaran aja pernah loh ngumbar ini ngumbar itu gitu. Ya, Harusnya hal kayak gitu tuh udah jadi hak kita gitu udah bisa kita tolak kan. karena itu hal yang sensitif banget. Mm-mm. Bukan hanya di diri dia aja gitu loh. Ini menyangkut kayak udah kehidupan pribadi ya kan. Ya. Kayak bakal susah gitu kalau seandainya dia tuh kasih terus tiba-tiba mereka kelahi, entar foto itu disebarluaskan kayak yang lagi viral-viral sekarang gitu kan. Banyak banget sekarang kayak gitu. Kayak hal-hal kayak gitu. Mm-mm. Jadi kita Sedangkan harus iya kayak walaupun
kalau udah sepercaya itu gitu kan sama pasangan Iya, gue, cuma kan tetap aja gitu privasi itu harus ada walaupun kalian tuh udah bilang kita ini harus terbuka loh, masa kayak gini aja nggak boleh gitu ya kan. iya, Biasanya tuh kalau apa nih, kalau masalah privacy itu biasanya gara-gara mereka tuh pengen sikap yang nggak percaya gitu dan ingin mengontrol yang perlu dijauhi gitu. Misalnya kayak jealous dari tadi kan, iya. kayak gitu. Kalau menurut kau sendiri, kayak mana tuh kalau hal-hal kayak gitu? Iya, kadang kan mungkin semua itu timbul dari rasa kayak hilangnya rasa percaya nggak sih? Mm-mm, betul-betul. Kadang tuh kayak mungkin dia kayak udah nggak percaya sama pasangannya, makanya dia kayak bisa dibilang kayak posesif gitu, kayak mau tahu segala apapun itu yang dilakuin sama pasangannya. Iya, benar. Apalagi kalau misalnya lagi ada masalah gitu kan. Terus mulailah nih timbul rasa-rasa nggak percaya gitu sama pasangannya, ya nggak sih? Benar. Karena mungkin Terus kayak muncullah tuh, mm-mm, apa? eh lanjut lanjut. Lanjutlah, kau lanjut lanjut. Iya, pokoknya kayak gitu. Kalau misalnya dalam berpacaran tuh privasi itu harus tetap ada gitu. Walaupun kita balik lagi percaya sama dia, selalu terbuka gitu sama dia. Iya Apalagi sih, kalau pacaran itu kan kita udah apa ya, dua kepala yang saling nyatu gitu kan. Udah nggak iya, bisa gitu sembarang-sembarang. Kan istilahnya kita pacaran kalau untuk di umur kita yang sekarang ya, nggak tahu lah, nggak semua orang sih. Cuma kan kita udah mikirnya tuh untuk ke depan gitu kan. iya, Udah untuk yang akan datang gitu, bukan hanya untuk main-main lagi gitu kan. iya benar Kalau banget. aku sendiri nih, eh selain dari yang medsos dan hal-hal yang lain privacy itu ada nggak sih sesuatu yang bikin kok tuh memang udah nggak nyaman gitu. Terus pas kok nggak mau nih ngasih sesuatu privasi kok itu cowokku tuh kayak kenapa sih kok nggak mau ngasih? Kan kita udah pacaran lama nih, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu kan. Pernah nggak kayak gitu? Pernah sih, bisa apa kayak eh kayak berbau kayak apa ya, ke arah seks tuh pasti ada kan kalau Iya, kata orang iya ya, benar-benar. cuman itu kayak balik lagi kayak ke diri kita, kita tuh bisa nggak ngontrol itu. Betul. Tergantung dari pribadi masing-masing juga ya kan. Kalau nggak apa namanya, kalau udah terbawa gitu kan hawa nafsu kita, mungkin bisa aja itu terjadi. Cuma kan kita masih bisa ngontrol. Karena masalahnya itu bukan hanya di dia dan kita, cuma ini udah jangka panjang gitu gitu kan. Ya benar, jadi kita harus Iya pandai-pandai benar. lah. Kita kayak Mm-mm. sebagai cewek harus banyak apa ya, kayak memilih segala sesuatunya karena itu untuk diri kita juga. Mm-mm. Terutama kayak dalam milih pasangan tuh kayak kita harus benar-benar juga ya kan. Gak bisa gitu kan sembarang-sembarang gitu kan. Harus tahu sifat dia masing-masing. Emang sih kalau kita lagi pacaran mau seburuk apapun sifat pasangan kita pun tetap kita terima ya kan. Ya, Benar sih. Oh iya, kalau ngomong-ngomong privasi ini apa sih nggak jauh gitu kan dari kata apa ya? Dari kata yang ke kayak som bukan sombong sih, lebih ke berbohong gitu ya kalau privasi gitu kan. Kayak misalnya nih, karena simbol sifat tidak percaya itu kayak mau berbohong pun gimana gitu ya enggak sih? ya benar. Kita tuh kalau mau
bohong tuh kayak mikir-mikir lagi gitu loh. Mm, 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 mm. Kayak Karena takut lagi gitu kan. iya, apalagi kayak pacarnya tuh posesifnya tuh parah gitu, kayak kita tuh pasti Hmm, mikir sih. Oh, bohong tuh pasti mikir, mustahil nggak mikir. iya, makanya itu kan dari sifat-sifat itu aja tuh kita udah bisa gitu harusnya. Tapi ya balik lagi, tergantung dari eh, hubungan masing-masing gitu kan. Karena kan nggak bisa nih hubungan tuh disamaratakan gitu kan. Habis itu kalau tanggapan kau sendiri nih, kalau misalnya nemu pasangan-pasangan lain gitu kan. Terus ternyata dia nih kayak pokoknya semua privasi ceweknya itu udah nggak ada gitu ya. Tanggapan kau tuh gimana? Tanggapan aku sih gimana ya? Sebenarnya kita tuh lebih kayak ke kasihan ke ceweknya nggak sih? Betul betul. Soalnya kan kalau misalnya Ya kan? Karena pacaran udah kayak gitu tuh gimana ya? Susah gitu ya nggak sih? ya kalau kasihan gitu sama sama ceweknya gitu. Karena gimana ya? Kita nih kalau cewek ini lebih privat, harus terjaga kan. Betul. Kayak apa yang ada di diri kita ini juga semuanya tuh aset gitu kan. Ya di laki-laki tuh juga. Cuma kan perempuan ini lebih banyak gitu loh yang bakal eh, jangka panjang gitu kan istilahnya kan. Habis itu kayak misalnya tuh kayak terlalu mengontrol gitu kehidupan pribadiku gitu pernah nggak sih kira di dalam hubungan kau? Apa? Oh, kayak Suaranya ini. Nah, lebih ke ngatur gitu ya. Kalau aku lebih ke iya itu sih. iya. Heeh, lebih ke ngatur gitu loh. Kayak ngontrol segala macam kegiatanku Maksudnya kayak gitu. lebih ke apa sih, kayak ngatur gitu, ngatur kehidupan aku Mm-mm, gitu. mm-mm. Iya. Apa ulang tadi? Suaranya hilang tau. Karena apa? Oke. Karena jaringan Desi lagi bermasalah, kita coba manggil lagi ya. White, white, white. Nah, sebenarnya tuh kalau privasi sendiri itu eh, nggak menampik rasa dari ini ya. Kalau kurangnya rasa percaya diri tadi, sikap mengontrolnya seseorang gitu kan. Mungkin kalau dari posesif tuh, kalau hubungannya sama pacarnya itu kayak posesif, mungkin bisa jadi juga, ya nggak sih? Kayak gimana gitu kan. Desinya belum bisa lagi. Sabar ya, teman-teman. Jaringannya lagi bermasalah nih dia. Sabar. Why? Benar. Kalau misalnya dipikir-pikir lagi tuh, kenapa sih eh, privasi-privasi yang harusnya ada itu tetap gitu dilanggar? Apakah karena dari sifat otoriter seseorang gitu kan? Padahal tuh bisa loh kita ngomong sebagai apalagi kalau kita udah pacaran gitu kan. Itu tuh udah hak kita gitu untuk bilang kalau ini tuh privasi kita gitu. Udah nggak bisa lagi kita tuh nggak nolak gitu. Karena kita udah sama-sama dewasa kan. Masa untuk hal-hal seperti ini aja udah nggak bisa kita tolak. Apalagi untuk hal-hal besar lainnya gitu.
Siapa tahu nanti pas ke depannya tuh bakal susah lagi gitu kan untuk bicara-bicara mengenai hubungannya ke depannya. Apalagi kalau udah rasa percaya dirinya udah hilang gitu kan. Bener. Susah banget tahu kalau pacaran itu privasinya tuh udah nggak ada gitu. Emang keterbukaan itu tuh memang penting sih kalau dalam pacaran. Kita udah saling jujur gitu, udah saling percaya. Cuma kalau terlalu terbuka itu, yang terlalu over, mungkin itu juga yang bakal gimana ya? Bakal lebih sulit gitu. Jadi intinya buat teman-teman, kalau seandainya gitu memiliki hubungan gitu sekarang dan hubungan kalian itu sering nih atau pasangannya sering kayak memaksa untuk mengambil privasi kalian sebisa mungkin ditolak karena kalian itu masih sebatas pacaran belum menikah gitu sedangkan orang menikah aja privasinya itu masih bisa dilanggar loh kayak harusnya izin dulu kan tapi ini tetap masih bisa dilanggar gitu jadi kita nggak bisa nih sembarang gitu kayak kita tuh juga. harus defense sama diri kita sendiri gitu. Hai Ada guys, tambahan nggak nih? Hai, tadi jaringannya Desi tuh lagi bermasalah guys, suaranya hilang. sorry guys. Mm-mm. Jadi Jadi gimana? jadi kalau tanggapan aku, ya kita sebagai cewek harus pandai-pandai gitu. Kita harus Hmm, milih apa ya, kita sebelum ngelakuin tuh kita harus mikir dulu mana yang baik, mana betul. karena kita cewek kan kayak Mm-mm. banyak menjaga. Iya, betul betul. Apalagi di era-era yang teknologinya tuh cepet gitu kan. Kayak Ya, di TikTok aja tuh kita bisa loh nemuin kayak hubungan yang pacarnya nih kalau lagi kelahi ternyata sering ngumbar-ngumbar aib mereka sendiri gitu, iya, privasi mereka sendiri gitu kan, kayak foto vulgar gitu, video gitu-gitu kan, yang harusnya itu tuh udah sangat amat privasi lagi gitu kan, balik lagi gitu. kayak nggak boleh lah Mm-mm. sembarin foto orang gitu kan. Iya, karena apalagi sekarang udah ada UU ITE gitu kan, yang tentang hal-hal kayak gitu. Jadi kan bisa udah masuk ke undang-undang, udah nggak bisa lagi sembarang-sembarang gitu. Iya bener. Boleh nah, terakhir, kira-kira ada nggak sih? Belum deng, masih 23-an. Kira-kira ada cerita apa nggak sih? Kayak pengalaman dari temen gitu, siapa? Nggak Hmm, usah sebut nama juga nggak apa-apa kok. Kayak cerita pengalaman dia aja. Apa dia pernah sama pasangan berpacaran itu kayak ngelanggar privasi gitu. kalau di sekitar aku banyak sih ya. Cuman kan kita kan menghargai mereka, kita kayak tahu, kayak cukup tahu aja. Mm-mm. Tapi kalau mau diikutin sih banyak. Tapi Iya, benar-benar. ya Karena mau gimana? Balik kayak total. betul-betul. Soalnya kita, mm-mm, kita udah apalagi kita nggak 24 jam selalu tahu tentang dia gitu kan. Kita mau melanggar pun hak kita apa? Kita juga udah mengingatkan gitu sebagai teman gitu kan. Tapi ya, Udah memberitahu. ya. Kayak kalau kan Mm, kita juga kita tuh kayak mungkin orang itu kayak cuman kayak masuk kanan keluar kiri aja gitu. iya, iya benar-benar. Kayak harusnya tuh kok lebih aware gitu loh sama diri gua sendiri gitu kan. Masa kita yang udah dijaga orang tua kita gitu kan dari kecil aja kita udah dipakein baju gitu loh Ya, tertutup gitu masa
untuk pacarku sendiri kok mau buka-bukaan gratis lagi kan? Ya Itu cuman masalahnya. apa kayak cuman karena rayuan atau apa gitu Hmm, iya betul mau. betul betul. Kayak hanya rayuan yang sementara gitu. Orang cuma karena penasaran nih kan. Ya Kayak kan Mas? tiba-tiba oh segitu ini untuk aku ngedapatin hal yang privasinya dia gitu. Iya, kalau Jadi udah dapet ngerasa udah gitu. mm itulah itu yang harus kita penting mau cewek mau cowok juga ya kan mau tua mau muda gitu mau anak kecil orang dewasa sekarang tuh udah nggak mandang umur gitu kayak pokoknya kita tuh harus Bener. lebih aware gitu sama diri sendiri gitu kalau bukan kita tuh siapa lagi Ya, kalau bukan diri kita sendiri ya kan emang sih bener-bener kayak kalau betul betul padahal tuh kalau dipikir-pikir juga hal-hal kayak gini tuh balik lagi sih yang tadi aku bilang masih bisa gitu kita tolak gitu karena ini privasi kita gitu kan kalau bukan privasi kita oke lah mungkin iya. kan masih bisa gitu kita pikir-pikir untuk nggak nolak cuma ini kan udah privasi gitu ya kan Ci. Kita berhak untuk nolak gitu. Mm-mm. Karena kayak ada yang beberapa berita gitu ya di TV tentang selebriti gitu-gitu kan yang masih ingat nggak sih Ya, perjanjian pranikahnya Lesti sama Bilar itu. Iya kan? Sampai buat perjanjian pranikah harus tahu iya, password iya, iya. masing-masing, kartu ATM gitu-gitu. Itu tuh udah privasi gitu loh. Iya, Cuma mereka harus tahu gitu sama-sama. iya. Bahkan itu dilakukan sebelum mereka menikah gitu kan, perjanjian pranikah gitu. Iya, kalau mau Kayak apa? kayak kalau mau diikutin tuh itu kayak berlebihan juga. Mm-mm. Kayak harusnya itu tuh untuk urusan pribadi aja gitu loh. Nggak perlu dia Iya, kalau mau post ke diikutin sosial itu media kayak gitu berlebihan juga kan. nggak sih? Mm-mm. Kayak banyak loh hal-hal yang lebih positif yang bisa di-post gitu. Mungkin itu dia ngepostnya untuk seru-seruan dia gitu kan. Namanya juga selebriti gitu. Harus ada sesuatu yang bikin viral. Apa? Mm-mm. Ada nggak nih? eh apa? Hmm, apa nih? Ada nggak pesan-pesan terakhir nih dari Ko buat teman-teman kita yang lagi nonton nih? Ya, benar. Iya, ya kadang kan gimana ya tanggapan beda kan. Mm-mm. Suaranya kenapa ya? Hilang-hilang gitu ya? Iya, yang tadi tanggapan orang tuh kan berbeda-beda kayak menanggapi apa kayak apa yang dia post gitu. Hmm, benar, benar, benar. Karena pokoknya yang tadi aku sama Desi udah bilang itu, yang penting kalian kalau dalam berhubungan Jadi itu jaga pesan-pesannya privasi kalian. harus lebih Mm-mm. menjaga diri ya guys. Karena zaman tuh kayak udah gimana ya? Kayak susah gitu.
untuk ya susah aja gitu kayak Betul privasi betul kita betul. pun kadang zaman makin zaman kayak intinya kalau mau diikut jadinya Sinyalnya males. lancar berarti. Oke, eh, mungkin sampai sini aja perjumpaan kita. Intinya buat teman-teman semua nih, selama berpacaran, jagalah privasi kita masing-masing ya. Jangan sampai hal-hal itu dilanggar sebelum kalian udah masuk ke hubungan yang resmi gitu. Konteksnya kayak menikah gitu istilahnya. Mungkin sampai di sini. Eh, Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai ketemu lagi semuanya.